Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hadi dari Kerawang. Ustadz, saya mau bertanya, apa arti dari mazhab? Lalu bagaimanakah hukum orang yang bermazhab dan orang yang mencampur adukan mazhab serta orang yang tidak bermazhab? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang singkat memang, tetapi banyak sekali yang ditanyakan. Barangkali jawabannya membutuhkan banyak waktu. Tidak hanya sekedar 5 sampai 7 menit di episode seperti ini. Tapi tidak mengapa, sekilas-sekilas mudah-mudahan bisa secara utuh, walaupun tidak utuh-utuh sekali, menjawab 4 pertanyaan tersebut. Yaitu pertama tentang apa itu madhab, artinya apa sebenarnya. Kemudian hukum bermadhab itu sendiri. Terus bukan hanya hukum bermadhab, tetapi juga mencampur adukan madhab ini bagaimana. Terus kalau orang yang tidak bermadhab seperti apa? Baik, kita coba satu persatu menjawab pertanyaan ini. Pertama tentang apa artinya madhab. Secara sederhana yang namanya madhab itu sebenarnya adalah pandangan. Tapi bukan hanya sekedar pandangan, ini pandangan seorang ulama besar. Pandangan seorang mujtahid sehingga layak disebut sebagai madhab. Dan sudut pandang atau pandangan atau katakanlah perspektif seorang mujtahid ini sehingga sampai disebut sebagai madhab seperti itu melalui proses ijtihad yang sungguh amat luar biasa. Ini pandangan yang tidak sekedar pandangan, ini pandangannya seorang mujtahid. Dan tentu yang namanya madhab tidak hanya sekedar 4 madhab yang kita kenal, tetapi bahkan di zaman sahabat pun sudah ada yang namanya madhab Umar bin Khattab, madhab Abu Bakar, madhab Aisyah, madhab Abdullah bin Abbas, madhab Abdullah bin Umar, dan seterusnya. Mereka memiliki madhab, memiliki pandangan, memiliki perspektif sendiri terhadap syariah, terhadap penafsiran. Dan yang namanya madhab adalah pada hal-hal yang sifatnya memang ikhtilafi, pada hal-hal yang sifatnya memang bisa diperselisihkan, ijtihadi seperti itu. Tapi pada hal-hal yang ma'lumun minad din bid-darurah, pada hal-hal yang sudah sangat amat diketahui secara tanpa harus beristihad seperti itu, yang hal-hal yang umum manusia muslim wajib tahu, tidak ada yang namanya madhab. Misalnya tentang sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, tidak ada madhab di sini. Kemudian membayar zakat fitrah itu hukumnya wajib, tidak ada madhab di sini. Semuanya sepakat tidak boleh ada madhab, tidak ada ikhtilaf di dalamnya, karena itu maklumun minad din bidarurah, sesuatu yang sudah diketahui seperti itu di dalam ajaran agama Islam. Semua orang tahu, tidak ada yang tahu sama sekali. Sampai yang awam pun tahu tentang kewajiban sholat 5 waktu. Ini tidak boleh ada madhab. Nah, madhab itu hanya terjadi, yang namanya sudut pandang, perspektif masing-masing mujtahid ini hanya terjadi pada hal-hal yang sifatnya ijtihadi, yang memang tidak ada dalil yang secara tegas di dalam syariah tentang hukum-hukum tersebut. Ini disebut sebagai madhab. Jadi perspektif, pandangan pribadi masing-masing mujtahid, tetapi tidak sekedar pandangan, harus seorang mujtahid. Ini namanya madhab. Nah, tapi ini madhab secara syakhsi, madhab pribadi, madhab masing-masing pendapat ulama gitu. Nah, nanti dalam perkembangannya madhab bukan hanya seperti itu. Ketika kita bicara madhab 4, maka madhab sudah memiliki definisinya tersendiri. Bukan hanya pandangan pribadi masing-masing pendiri madhab, pandangan Abu Hanifah, pandangan Imam Malik, pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Ahmad bin Hambal, bukan hanya seperti itu, tetapi yang namanya madhab berubah sekarang, yaitu menjadi madhab secara istilahi, yaitu madhab yang sudah menginstitusi, madhab yang sudah melembaga, yang bukan saja milik Abu Hanifah seorang walaupun itu madhab Hanafi, bukan saja milik Imam Malik seorang walaupun itu madhab Maliki, bukan saja milik Imam Syafi'i seorang walaupun itu madhab Syafi'i, bukan hanya milik Imam Ahmad bin Hambal seorang walaupun itu madhab Hambali. Tapi yang namanya madhab yang sudah menginstitusi, madhab yang sekarang kita kenal sebagai madhab 4 itu adalah madhab bukan hanya pandangan pribadi masing-masing pendirinya, tetapi juga pandangan pribadi tersebut sudah diteliti ulang, sudah ditelaah ulang oleh para ulama ashabul madhahib, para ulama madhab masing-masing di dalamnya. Kemudian hasil penelitian ulang itu diteliti lagi oleh ulama berikutnya, terus menerus dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, ada ulama di dalam masing-masing madhabnya meneliti untuk menentukan apakah ini masih layak dijadikan sebagai madhab atau tidak. Dan bukan hanya meneliti seperti itu, tapi juga meneliti riwayat-riwayat dari para imam madhab tersebut.
yang kemudian di masing-masing mazhab ada ulama-ulama yang disebut sebagai muhaqqiq, muharir dan seterusnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i misalnya, yang paling populer adalah Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Jadi ketika penelitiannya adalah penelitian mereka berdua, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bakri Syata dalam kitab beliau I'anatut Talibin, yang namanya madhab dalam Syafi'i adalah mattafaqa alaihi syaikhan, yaitu yang disepakati oleh dua syekh di dalam madhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Itulah madhab. Nah, ketika mereka berdua berselisih, maka ma rajjahahu an-Nawawi, apa yang dijazmkan, ditarjihkan oleh Imam Nawawi. Kemudian kalau tidak ada di pembahasan mereka berdua, maka kita cari di dalam apa yang ditarjihkan oleh di abad ke-10 ada Imam Ar-Ramli dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau mereka berdua tidak membahasnya, dicari dalam kitab-kitabnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan murid-muridnya. Ini madhab. Sangat diteliti seperti itu dari abad ke abad, dari zaman ke zaman. Maka kalau sudah diteliti seperti itu, kita sebagai penganut madhabnya tentu lebih aman, lebih safe untuk mengikuti madhab-madhab tersebut. Ini baru secara definisi atau apa yang disebut sebagai madhab. Lebih panjang penjelasannya sebenarnya. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya hukum bermadhab, maka kita akan lihat bahwa kalau bermadhab seperti yang tadi saya sebutkan, tentu hanya para ulama yang bisa melakukannya, meneliti secara detail tentang mana madhab Syafi'i secara resmi dan mana yang bukan, hanya sekedar pendapat di masing-masing intern madhab Syafi'i. Agak berat kalau kita harus bermadhab seperti itu. Maka itu adalah tradisi atau apa yang harus dilakukan oleh para ulama, bahwa untuk menentukan mana madhab Syafi'i atau bukan, itu tugasnya para ulama. Sedangkan orang awam bermadhabnya ya apa yang difatwakan oleh para muftinya. Madhabul awam adalah madhabu muftihi, gitu. Kecuali orang awam yang sudah pada level talabul ilmi, menuntut ilmu, bisa jadi dia melaksanakan madhab sesuai dengan kitab-kitab yang dia pelajari. Kalau kitab yang dipelajari adalah Syafi'iyah semua, maka dia bermadhab Syafi'i secara resmi seperti itu berdasarkan pelajaran atau kitab-kitab yang dia baca. Nah, kalau seperti itu, maka dia sudah dikatakan bermadhab. Baik madhab muftinya, madhab orang yang ditanyanya, ataupun madhab secara hierarkis seperti itu, keduanya adalah bermadhab. Gitu. Yang penting adalah bermadhab dalam makna kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang dibenarkan secara kaidah-kaidah syariat. Bukan mengikuti Quran dan Sunnah, tetapi pemahaman kita sendiri. Berarti madhab kita sendiri, sedangkan kita bukan seorang mujtahid. Tidak boleh kita memahaminya sendiri. Kita mengikuti Quran dan Sunnah sesuai dengan madhabnya para ulama mujtahid yang memang oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebut sebagai ahlul dzikri. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Gitu. Jadi diperintahkan yang namanya bermadhab mengikuti para ulama itu. Makanya Abul Hasan Al-Maimuni, salah satu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, pernah mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepadaku, qala li Ahmad ya Abul Hasan, iyyaka an tatakallam fi mas'alatin laysa laka fiha imam. Wahai Abul Hasan, kamu enggak boleh berpendapat sesuatu apapun dalam syariat ini kecuali ada imam yang engkau ikuti, kecuali ada madhab, gitu ya, madhab seorang mujtahid yang engkau ikuti. Ini Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan demikian. Maka sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, yang namanya Imam Ahmad adalah seorang imam yang sangat amat hati-hati dan sangat amat tidak suka ketika berfatwa atau memberikan satu hukum tertentu yang fatwa tersebut tidak ada landasannya dari asar-asar atau dari hadis Nabi atau dari Al-Quran dan seterusnya. Bahkan beliau sampai mengatakan, kalau saya tidak menjumpai dari Al-Quran maupun hadis Nabi, maka saya kalau menjumpai pendapatnya Imam Syafi'i, saya akan menggunakan pendapat Imam Syafi'i dijadikan sebagai landasan atau dijadikan sebagai dalil. Beliau menggunakan athar, bahkan termasuk athar gurunya, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi yang penting ada imam yang bisa dijadikan sebagai pegangan terhadap pemahaman kita terhadap Al-Quran dan juga Sunnah. Ini namanya bermadhab. Maka kalau tidak seperti itu, haram hukumnya orang yang tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah secara sendiri, secara mandiri seperti itu, karena bukan mujtahid, tidak bermadhab dalam makna tidak mengikuti imam-imam di dalam mengamalkan Al-Quran dan juga Sunnah. Ini tentang hukumnya.
Maka menjawab pertanyaan yang terakhir terkait hukum orang yang tidak bermadhab, ya kurang lebih seperti itu. Kalau tidak bermadhab maksudnya tidak mengikuti imam, tidak mengikuti ulama sama sekali, maka tentu ini diharamkan karena mereka bukan ulama. Kemudian tentang mencampur adukan madhab. Dalam bahasa kemadhaban biasa istilah ini disebut sebagai talfiq. Dan talfiq ini ada yang diperbolehkan, tapi ada banyak juga yang dilarang. Talfiq yang diperbolehkan, misalnya para ulama sebagiannya menjelaskan bahwa kalau dalam masalah yang berbeda, dalam masalah muamalah misalnya mengambil madhab Hanafi, tapi dalam masalah ubudiyah, dalam masalah ibadah memanggil madhab Syafi'i, maka ini tidak ada masalah. Bahkan ada yang menyebut itu bukan talfiq, karena yang namanya talfiq itu dalam satu masalah. Bahkan bukan hanya dalam satu masalah ibadah, misalnya dalam masalah satu wudu menggunakan madhab Syafi'i, menggunakan madhab Maliki, tapi dicampur-campur seperti itu. Nah, ini talfiq yang dilarang. Karena kalau tercampur-campur seperti itu, mencampur adukan dalam makna seperti itu, akan meruntuhkan syariat itu sendiri. Sebagai contoh misalnya dalam konsep pernikahan, ada madhab Hanafi yang mengatakan bahwa wali bukan rukun. Madhab Maliki yang mengatakan yang namanya syaksi itu juga tidak menjadi rukun misalnya. Atau dalam madhab Syafi'i, atau dalam madhab apa misalnya yang kira-kira seseorang bisa nikah tanpa wali, tanpa saksi, bahkan maharnya misalnya tidak disebutkan sebagaimana di dalam madhab Syafi'i, maka kalau sampai seperti itu dia tahu kemudian mencampur adukan pernikahan dengan model seperti itu, maka pernikahannya tidak ada satupun mazhab yang mengatakan pernikahan tersebut sah. Walaupun dia mencomot dari berbagai mazhab itu pendapat yang mengatakan sah. Tapi tidak ada satu ulama mazhab pun yang mengatakan sah. Karena itu meruntuhkan syariah itu sendiri. Maka talfiq, kalau konsepnya seperti itu, yaitu tatabbu' urkhas, mencari yang ringan-ringan saja, itu talfiq yang diharamkan. Sedangkan kalau mengikuti kaidah-kaidah yang sudah dibuatkan oleh para ulama terkait talfiq ini, maka itu dibolehkan. Pembahasannya panjang terkait talfiq, tapi kurang lebih demikianlah jawaban terkait mencampur adukan madhab, tentang apa itu madhab dan hukum bermadhab itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.